Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Sebelum kita mulai pembahasannya, pastikan kalian telah subscribe channel ini terlebih dahulu. Yang pertama kali kita bahas adalah tentang rotasi. Rotasi atau perputaran adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Rotasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, arah putarnya. Arah putar positif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila negatif, berarti dia searah dengan jarum jam. Faktor yang kedua adalah jarak putar. Nah, biasanya dinyatakan dengan satuan derajat. Misalnya di sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Yang ketiga adalah pusat putaran pada titik tertentu. Nah, pada video kali ini pusat putarannya yang akan kita gunakan adalah titik O, yaitu 0,0. Mari kita lihat di sini. Di sini ada titik A 3,5 koordinatnya akan kita rotasikan terhadap pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Berarti titik A nanti akan menempati A aksen negatif 5,3. Awalnya 3,5 berubah menjadi negatif 5,3. Nah, ini dari X, Y akan berubah menjadi negatif Y, X. Kemudian yang kedua ada titik A 4,2 koordinatnya akan kita rotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 180 derajat. Berarti ini akan berputar dan menempati titik negatif 4, negatif 2. Nah, bisa kita lihat di sini. X dan Y-nya tidak berubah, yang berubah adalah tandanya. Yang semula positif berubah menjadi negatif. Dari X, Y berubah menjadi negatif X, Y. Kemudian yang ketiga, ada titik 5,3 akan kita rotasikan sejauh 270 derajat dan menempati titik 3, negatif 5. X dan Y-nya berkebalikan dan X-nya berubah menjadi negatif. Jadi dari X, Y, dia akan berubah menjadi Y, negatif X. Nah, dari tiga uraian tadi bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, di sini ada rotasi titik O 90 derajat itu sama dengan rotasi O dengan negatif 270 derajat. Nah, di sini 180 derajat sama dengan negatif 180 derajat. Kalau 270 derajat itu sama dengan negatif 90 derajat. Nah, perubahannya atau bayangannya bisa kalian lihat di sini. Nah, agar lebih paham dengan rumusnya ini, mari kita lihat di sini ada beberapa contoh, ada 4 contoh. Mari kita bahas satu persatu. Untuk contoh yang pertama, bayangan titik A 8,4 dan B negatif 3, negatif 6 dirotasikan terhadap titik O sejauh 90 derajat adalah titik-titik. Nah, langkah pertama kita tentukan rumusnya di sini rotasi 90 derajat. Berarti rumusnya adalah ini. Kemudian kita tuliskan koordinat yang akan kita cari bayangannya. Ada titik A 8,4 dan B negatif 3, negatif 6. Nah, kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Berarti bayangannya berubah menjadi A aksen. Nah, di sini koordinatnya yang awal adalah X, Y. Nanti akan berubah menjadi negatif Y, X. Berarti di sini negatif adalah rumusnya. Kemudian kita tuliskan Y-nya di sini adalah 4, X-nya 8. Berarti bayangan titik A atau A aksen di sini koordinatnya menjadi negatif 4,8. Kemudian untuk titik B caranya juga sama. Yang depan sini X, yang belakang Y. Dan yang kita tuliskan yang pertama adalah negatif Y-nya terlebih dahulu. Berarti negatif adalah rumusnya, kemudian Y-nya di sini negatif 6. Berarti dalam kurung negatif 6, X-nya kita tuliskan negatif 3. Berarti koordinat bayangannya atau B aksen di sini negatif bertemu dengan negatif berubah menjadi positif. Berarti positif 6, negatif 3. Nah, ini adalah koordinat bayangan titik B-nya. Soal selanjutnya,
Bayangan titik C 7,1 dan D negatif 2,5 yang dirotasikan terhadap pusat O sejauh 180 derajat. Nah, kita lihat rumusnya di sini adalah X, Y berubah menjadi negatif X, negatif Y. Nah, kemudian kita tuliskan dulu koordinat C dan D. Nah, sekarang baru kita cari koordinat bayangannya. Yang pertama, C aksen terlebih dahulu. Dari X, Y menjadi negatif X, Y. Berarti negatif, di sini X-nya 7. Berarti negatif 7, Y-nya 1. Di sini negatif, berarti negatif 1. Ini adalah koordinat bayangan titik C. Kemudian koordinat bayangan titik D aksen. Nah, di sini depan X, belakang Y. Berarti negatif rumusnya. Kemudian X awalnya adalah negatif 2. Berarti negatif, negatif 2. Kemudian koma, Y-nya di sini berubah menjadi negatif. Berarti dari 5 berubah menjadi negatif 5. Jadi D aksen itu negatif bertemu negatif jadi positif, berarti 2, negatif 5. Nah, ini adalah bayangan titik D, 2, negatif 5. Soal yang ketiga, bayangan titik E 6, negatif 3 yang dirotasi terhadap pusat O sejauh 270 derajat adalah titik-titik. Berarti di sini rotasinya adalah 270 derajat. Nah, rumusnya adalah dari X, Y berubah menjadi Y, negatif X. Kita tuliskan terlebih dahulu koordinat titik E. 6, negatif 3 berarti nanti akan berubah menjadi E aksen. Yang depan X, yang belakang Y. Berarti di sini kita tuliskan Y-nya terlebih dahulu. Y-nya di sini negatif 3. Berarti kita tulis negatif 3. Negatifnya itu rumusnya ini. Kemudian negatif X. Nah, di sini X-nya 6. Berarti di sini 6. Negatif 6 berarti koordinat bayangannya adalah negatif 3, negatif 6. Untuk soal yang terakhir, diketahui titik F 5,1 dicerminkan terhadap sumbu X kemudian dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat. Tentukan bayangan akhirnya. Berarti di sini yang pertama kali adalah dicerminkan terhadap sumbu X terlebih dahulu, kemudian baru kita rotasikan 90 derajat. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita tulis koordinatnya terlebih dahulu. F 5,1. Yang kita lakukan pertama kali adalah mencerminkannya terhadap sumbu X. Berarti di sini F aksen ya. Nah, depan sini X, belakang Y. Nanti setelah dicerminkan berubah menjadi X, negatif Y. Berarti X-nya tetap 5, negatif dari rumusnya. Nah, Y-nya di sini adalah 1. Berarti di sini negatif 1. Kemudian F aksen ini kita rotasikan sejauh 90 derajat. Bayangannya menjadi F double aksen. Nah, di sini koordinatnya jangan lupa jadi X, Y yang kedua. Nah, dari X, Y ini berubah menjadi negatif Y, X. Berarti negatif adalah rumusnya. Kita tulis Y-nya terlebih dahulu. Di sini negatif 1, X-nya 5. Berarti di sini ada dua tanda bersebelahan, negatif dengan negatif. Berarti berubah menjadi positif. Berarti positif 1, 5. Nah, ini adalah bayangan akhirnya. 1,5. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran sebuah bangun diperbesar atau diperkecil, akan tetapi dia tidak mengubah bentuknya. Jadi, dilatasi itu tidak mengubah bentuknya tetap, dia hanya mengubah ukurannya, bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, di sini ada titik A, kita dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala M. Bayangannya akan berubah menjadi M dikali X, M dikali Y. Jadi, kalau dilatasi, tinggal kita kalikan koordinatnya dengan faktor skalanya. Agar lebih paham penggunaan rumus ini, mari kita bahas contohnya ini satu per satu. Untuk contoh yang pertama, sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 1,1, B 4,4, dan C 7,1 didilatasi dengan faktor skala 5, tentukan bayangan dari segitiga ABC tersebut. Nah, di sini kita dilatasikan terhadap pusatnya O
dan faktor skalanya 5. Kita tuliskan terlebih dahulu koordinat A, B, dan C-nya seperti ini. Nah, di sini cara menghitungnya, kalau dilatasi berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti 5 kita kalikan dengan X, 5 kita kalikan dengan Y-nya di bagian titik A. Berarti A aksen berubah menjadi 5, sini juga 5 hasilnya. Berarti koordinatnya A aksen adalah 5,5. Kemudian untuk titik B, berarti X-nya di sini 4, Y-nya 4. Berarti nanti koordinatnya kita tinggal kalikan dengan skalanya, yaitu 5. Berarti di sini A aksen jadi 20, yang bawah juga 20. Berarti, ini bukan A aksen ya, tapi B aksen. Berarti di sini B aksen bayangannya menjadi 20,20. Kemudian yang terakhir adalah koordinat titik C, 7,1. Berarti di sini kita kalikan dengan skalanya 5. Yang atas 7, yang bawah 1. Berarti yang atas C aksennya 5 kali 7 hasilnya 35. 5 kali 1 adalah 5. Berarti koordinat titik C aksen adalah 35,5. Nah, yang belakang ini adalah koordinat bayangan dari segitiga ABC. Contoh yang kedua, jika titik C negatif 3,5 didilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala M menghasilkan bayangan C aksen 6, negatif 10. Nah, kalian diminta untuk menentukan nilai M yang memenuhi. Nah, ini bisa kita tuliskan koordinatnya seperti ini. C negatif 3,5 didilatasi terhadap pusat O dan faktor skala M. Berarti dilatasi kan kita kalikan. Berarti di sini negatif 3 kita kali dengan M, kemudian 5 kita kalikan dengan M juga. Nah, ini nanti akan menghasilkan bayangan C aksen 6, negatif 10. Nah, ini kita tinggal ambil salah satu aja. Di sini kita ambil yang atas aja, negatif 3 kali M, berarti di sini negatif 3M nanti sama dengan 6. Berarti M sama dengan 6 per negatif 3. Berarti M sama dengan negatif 2. Nah, kalau misalkan kalian ingin ngecek lagi untuk yang bawah juga bisa. Di sini 5 kali M jadi 5M sama dengan negatif 10. Berarti yang bawah sama dengan yang bawah. Berarti M sama dengan negatif 10 kita bagi dengan 5. Di sini M sama dengan hasilnya juga negatif 2. Berarti nilai M yang memenuhi adalah negatif 2. Untuk soal yang terakhir, sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjangnya di sini 10 cm dan lebar 7 cm. Jika persegi panjang tersebut didilatasi dengan faktor skala 4. Hitunglah luas persegi panjang setelah didilatasi. Berarti kita nyari luas persegi panjang setelah didilatasi. Yang diketahui pertama ada panjang yaitu 10 cm. Kemudian lebarnya adalah 7 cm. Kemudian faktor skala dilatasinya adalah 4. Nah, ini kita misalkan dengan M-nya, berarti M-nya adalah 4. Kita diminta untuk mencari luas setelah didilatasi, berarti luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, ini tidak boleh kita langsung kalikan panjang dan lebarnya. Kita cari panjang setelah didilatasi dan lebar setelah didilatasi. Berarti kita kalikan dengan faktor skalanya, yaitu 4. Atas yang panjang kali 4, lebar kita kalikan 4 juga. 10 kali 4 berarti menjadi 10 cm. 4 kali 7 hasilnya adalah 28 cm. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Berarti panjang kali lebar. Berarti 40 dikali dengan 28. 40 dikali 28 hasilnya adalah 1120 cm persegi. Nah, ini adalah luas setelah didilatasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat belajar.